Kapan jadwal MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika 2023? Ini bocorannya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. MotoGP Indonesia akan kembali merapat ke Pertamina Mandalika International Series Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat. Lalu kapan Marc Marquez dan kawan-kawan mengaspal di Mandalika lagi? Ini bocorannya. FIM MotoGP World Championship sudah merilis kalender seri pembuka balapan musim 2023 yang sifatnya masih sementara alias professional calendar. Para rider MotoGP akan memulai musim dengan menggeber motor di Autodromo Internacional do Algarve, Portugal pada 24 hingga 26 Maret 2023. Untuk seri MotoGP Mandalika belum ada pengumuman resmi. Priyandi Satria memastikan Mandalika tidak digelar pada awal musim. Dia menyebut seri MotoGP Mandalika kemungkinan dihelat pada pertengahan seri atau akhir. Kalender 2023 yang pasti kita tidak di awal, karena di awal buat kita susah. Karena ada bulan Ramadan, puasa, lebaran, menyulitkan buat Marsal dan penonton. Jadi kita minta di tengah-tengah sampai akhir-akhir, kata Andi kepada wartawan. Saya cuma bilang kalau bisa tidak di depan, mereka sudah setuju. Sisanya mereka atur, rutenya bagaimana. Tambah dia. Seperti diketahui, MotoGP Mandalika 2022 sudah sukses digelar pada bulan Maret lalu. Meski diguyur hujan deras, para rider tetap lanjut mencicipi sirkuit baru kebanggaan Indonesia tersebut. Miguel Oliveira mencatatkan sejarah sebagai pembalap MotoGP pertama yang memenangkan balapan di Pertamina Mandalika International Series Circuit. Untuk seri kalender sementara lain yang sudah dibocorkan ialah MotoGP Silverstone, Inggris. Balapan di tanah kelahiran Pangeran William ini dijadwalkan berlangsung pada 4 hingga 6 Agustus 2023. Dorna merilis jadwal tes pramusim untuk MotoGP 2023, namun di dalamnya tak ada nama sirkuit Mandalika. Padahal tahun 2022 Mandalika menjadi tuan rumah tes pramusim MotoGP setelah Sepang, Malaysia. Berdasarkan jadwal sementara yang dirilis, MotoGP sirkuit Mandalika digantikan sirkuit Portimao, Portugal yang akan menemani sirkuit Sepang, Malaysia sebagai tuan rumah tes pramusim tahun depan. Mandalika Grand Prix Association mengkonfirmasi perhelatan balap World Superbike Mandalika 2022 pada November mendatang akan berjalan sesuai jadwal. MotoGP juga memastikan balapan di sirkuit Mandalika ini tidak akan terganggu dengan adanya konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 yang diselenggarakan di Bali pada bulan yang sama. WSBK ini harus on schedule karena jadwalnya tidak bisa dipindahkan semaunya. Seminggu kemudian kan balap di Australia, jadi ini balap memang nggak bisa diubah-ubah tanggalnya. Sekalinya diubah tanggal, akan timbul domino efek ke balap-balap berikutnya, kata Direktur MGPA Priyandi Satria. Seperti diketahui, WSBK Mandalika 2022 akan digelar pada 11 hingga 13 November mendatang. Sementara untuk KTT G20 Bali akan diselenggarakan pada 15 November 2022. Mandalika tuan rumah Sel Eco Marathon 2022. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sirkuit Pertamina Mandalika International Series Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat siap menjadi tuan rumah dari kompetisi inovasi kendaraan hemat energi Shell Eco Marathon. Shell Eco Marathon menjadi ajang yang mendorong generasi muda di seluruh dunia untuk berinovasi dan berpartisipasi dalam mencari solusi atas tantangan energi di masa depan, serta mengakselerasi tercapainya agenda transisi energi di dunia, termasuk di Indonesia, kata Presiden Direktur and Country Chair Shell Indonesia, Ingrid Siburian, dalam jumpa pers di Jakarta. Kompetisi yang baru pertama kalinya digelar di Indonesia tersebut akan berlangsung pada 11 hingga 15 Oktober 2022. Ingrid berharap penyelenggaraan di tanah air mampu mendorong akselerasi kendaraan ramah lingkungan. Dengan ditunjuknya Indonesia sebagai tuan rumah,
Tentunya kami berharap ajang ini dapat mendorong keterlibatan lebih banyak pihak untuk turut ambil bagian dalam pencapaian komitmen Net Zero Emission Indonesia 2060, kata dia. Shell Eco Marathon merupakan kompetisi yang menantang pelajar dan mahasiswa perguruan tinggi di berbagai negara di dunia untuk berinovasi, merancang, dan membangun kendaraan yang paling hemat energi untuk menjawab tantangan energi di masa depan guna mewujudkan mobilitas yang lebih cerdas dan lebih berkelanjutan. Kompetisi Shell Eco Marathon dimulai di Prancis pada 1985 dan hadir di kawasan Asia untuk pertama kalinya pada tahun 2010. Sepanjang sejarah penyelenggaraan Shell Eco Marathon di Asia, tim Indonesia telah berhasil mencatatkan banyak pencapaian besar di ajang ini. Salah satunya melalui tim sapu angin dari Institut Teknologi 10 November atau ITS yang dari tahun ke tahun secara konsisten meraih banyak penghargaan, mengalahkan tim-tim pesaing lainnya di berbagai negara di dunia. Saat ini sebanyak 78 tim mahasiswa yang berasal dari 13 negara di kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, Korea Selatan, Arab Saudi, India, Pakistan, Kazakhstan, dan Nepal telah terdaftar sebagai peserta untuk kompetisi Shell Eco Marathon Indonesia 2022. Kehadiran Shell Eco Marathon tentu akan menjadi bagian dari catatan penting untuk sejarah perjalanan sirkuit ini. Dan kami bersiap untuk menyuguhkan pengalaman yang memukau bagi semua peserta yang berasal dari berbagai belahan dunia, kata Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association, Priyandi Satria. Adapun tim-tim mahasiswa peserta Shell Eco Marathon akan berkompetisi dalam dua kategori rancangan kendaraan, yakni Urban Concept dan Prototype. Tim-tim mahasiswa akan menciptakan kendaraan khusus yang dapat menempuh jarak terjauh dengan konsumsi sumber energi yang paling sedikit. Adapun sumber energi atau bahan bakar untuk kendaraan yang digunakan juga bervariasi, yakni baterai listrik, hidrogen fuel cell, bensin, etanol, atau diesel. MGPA targetkan 30.000 tiket terjual di WSBK Mandalika 2022. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Mandalika Grand Prix Association menargetkan 30.000 tiket terjual di World Superbike atau WSBK Mandalika 2022. Menurut mereka, target tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang hanya 25.000 tiket. Direktur Utama MGPA, Priyandi Satria menjelaskan, WSBK Mandalika tahun ini akan berbeda dibandingkan dengan tahun lalu. Sebab, kini pembatasan penonton tak lagi berlaku, mengingat pandemi corona belakangan ini mulai reda. Kalau dulu kan ada pembatasan karena COVID-19 lagi tinggi. Sekarang setelah mulai terkendali, kita lebih terbuka dengan jumlah tiket yang dijual. Kita di awal akan mulai dari 20-30 ribu tiket. Pertanyaannya, apakah kita bisa mencapai angka itu? Ujar Priyandi di Jakarta Pusat. Menurut Priyandi, meski tak setenar MotoGP namun WSBK punya penggemarnya sendiri. Itulah mengapa MGPA menargetkan 30.000 tiket terjual dengan kapasitas maksimum 45.678 penonton. Target kita ada 30.000 tiket yang terjual ke penonton di WSBK Mandalika 2022, ungkapnya. Lebih jauh untuk meningkatkan minat penonton datang langsung ke sirkuit, MGPA menurunkan harga tiket di berbagai kategori. Jika dulu yang termurah Rp172.500, kini hanya menjadi Rp74.750. Bukan hanya itu, penonton yang membeli tiket di salah satu kategori berhak mendapat tiket gratis di hari pertama. Tahun lalu mahal, tapi jumlahnya sedikit karena ada COVID dan macam-macam. Tahun ini kita turunkan dengan harapan supaya bisa meningkatkan karena pembatasan sudah tidak ada, kata Priyandi. Selain itu, rider Pertamina Mandalika SAG Tempo Ben Schneider telah merampungkan seri balap Moto2 Misano pada Minggu 4 September 2022. Ia berhasil melanjutkan tren positifnya untuk merebut poin dalam 4 Grand Prix berturut-turut.
Tampil di sirkuit Misano, Boben Schneider mampu menyelesaikan balapan di peringkat ke-12 dengan catatan waktu total 41 menit 3,784 detik. Ia bisa saja masuk zona 10 besar andai tak kalah cepat dari Marcel Scooter dan Jeremy Alcoba. Pembalap berdarah Indonesia tersebut dilaporkan naik 2 peringkat dari posisi awal balapnya, yakni P14. Dengan hasil ini dirinya berhak membawa pulang 4 poin untuk tim pabrikan Pertamina Mandalika. Rekan setim Boben Schneider di Pertamina Mandalika, Taiga Hada, menyelesaikan balapan di peringkat ke-17. Saat itu dirinya menorehkan waktu 41 menit 44,506 detik dan menjadi pembalap yang finish terakhir di Moto2 Misano.